Baik Pak, melihat langkah Bank Indonesia ya dan juga Bank Sentral di Amerika Serikat yang memangkas suku bunganya sama-sama di bulan September ini, tapi mungkin kita lihat dulu yang The Fed begitu ya. Menurut Anda, apakah langkah The Fed untuk memangkas suku bunganya di bulan September ini adalah langkah yang cukup tepat, mengingat sepertinya The Fed memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk mempertimbangkan apakah akan memangkas suku bunganya dan akhirnya tahun ini dipangkas juga di bulan September? Iya, kalau pemangkasan suku bunga kali ini di The Fed sebenarnya sudah cukup lama dinanti-nantikan. Dan kalau dilihat dot plot yang sebelumnya juga menunjukkan sampai akhir tahun bakal akan kejadian rate cut. Jadi secara ekspektasi marketnya sudah menantikan penurunan suku bunga ini. Memang jelas situasi ekonomi di US mungkin kekhawatiran terhadap labor market weakness muncul ya dalam statement dari The Fed kali ini, mendorong dan memicu keputusan pemangkasan suku bunga kali ini. Baik, sementara kalau untuk Bank Indonesia sendiri ya, kita lihat Bank Indonesia cukup agresif ya untuk memangkas suku bunganya di tahun 2025 ini. Artinya kalau dihitung secara total ini dipangkasnya sudah sebanyak 5 kali ya. Bagi Anda apa sebetulnya yang menjadikan pertimbangan ya bagi Bank Indonesia? Artinya bagaimana sebetulnya para pelaku pasar dan juga market melihat terkait dengan Bank Indonesia yang memangkas suku bunganya? Apakah ada urgensi untuk memangkas suku bunga sebetulnya untuk di bulan September ini? Iya, kalau sepanjang tahun ini kelihatannya ada perubahan dari pendekatan Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter. Ya, kalau sebelumnya menggunakan SRBI dan yield SRBI-nya dipertahankan lebih tinggi. Justru itu di akhir tahun kemarin BI rate juga dipertahankan lebih tinggi. Sepanjang tahun ini kelihatannya BI yield udah turun duluan, ya, menunjukkan bahwa BI mula menggunakan pendekatan yang beda untuk kebijakan moneter. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir kelihatannya lebih agresif menurunkan suku bunga BI. But indikasi sebelumnya kalau kita lihat SRBI sebenarnya memberikan indikasi bahwa kebijakan BI udah berubah dari sebelumnya. Baik, tapi kalau menurut Anda sendiri ya untuk di sisa tahun 2025 ini apakah masih ada peluang atau bahkan mungkin ada ruang untuk Bank Indonesia dan juga The Fed untuk kembali memangkas suku bunganya? Ya, kita mulai dengan The Fed dulu. Dengan dot plot yang menunjukkan masih ada dua kali rate cut. Memang secara detailsnya voting members di The Fed mempunyai ekspektasi yang sedikit berbeda. Namun secara rata-rata, secara median, ekspektasinya masih di 2 kali rate cut tahun ini. Dan kalau dijalanin, berarti di Indonesia, BI dengan cukup mudahnya bisa mengarah menurunkan suku bunga juga. Ya. Baik, lalu selanjutnya ya terkait dengan langkah Bank Indonesia yang memangkas suku bunganya begitu ya. Anda sendiri melihatnya dampaknya ke market atau mungkin utamanya ke pasar keuangan dan juga pasar saham di tanah air seperti apa sih? Kalau suku bunga BI menurut saya lebih ke indikasi ke pasar, ya, it's a signal. Namun yang efektif terhadap situasi likuiditas di ekonomi membutuhkan beberapa langkah yang tambahan. Yang dijelasin tadi SRBI yield-nya udah turun dan juga secara net SRBI-nya dikurangin year to date. Kemudian kebijakan moneter BI ini harus dilihat bersamaan dengan perubahan yang dilakukan Menteri Keuangan yang baru, ya, termasuk menambahkan pendanaan 200 triliun di Bank Himbara. Dan uang itu tidak akan diserap kembali BI, berarti secara likuiditas bertambah. Secara kalau di US bilangnya quantitative easing ya, kalau di sini
Menteri Keuangan berupaya menambahkan likuiditas di sektor perbankan. Ya. Ya. Dan juga mungkin untuk bisa memperbanyak kredit juga ya agar terjadi perputaran keuangan. Dengan adanya signal dari BI dan juga penambahan liquidity, mungkin pendekatan ini lebih efektif ya berbanding dengan sebelumnya. Baik, tapi kalau dari kacamata investor sendiri ya atau dari kacamata pelaku pasar, sebetulnya fundamental ekonomi Indonesia saat ini seperti apa? Kalau kita lihat di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita berada di 4,8. Sementara untuk di kuartal kedua di tahun 2025 ini berhasil begitu ya untuk tumbuh lebih baik ke 5,12. Nah, dengan stimulus-stimulus yang diberikan saat ini gitu ya di Menteri Keuangan yang baru dan juga pemerintah memberikan stimulus saat ini begitu. Anda melihatnya fundamental ekonomi Indonesia akan bergerak ke arah mana dan seperti apa sebetulnya? Sangat diharapkan akan bergerak lebih positif. Ya, memang dari sisi kebijakan, kalau cuma mengandalkan kebijakan moneter, kelihatannya belum cukup untuk menggerakkan ekonomi. Ya, memang untuk menambahkan loans, sebenarnya butuh loan demand, bukan cuma suku bunga yang rendah. Jadi peluang investasi dan juga animal spirits ya atau bisnis yang mau melakukan investasi dan ngambil loans dari bank itu yang dibutuhkan dan membutuhkan situasi ekonomi yang kondusif, yang positif.